Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lucy Apriani, SHLLM. Saya merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan NUPTK 67457666672300302. Saya mengajar mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah bagian, khususnya bagian hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya akan menjelaskan materi kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah ilmu perundang-undangan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Video pengajaran ini berisikan tentang materi perkuliahan yang saya ampuh serta rekaman proses pembelajaran yang saya lakukan. Adapun deskripsi umum, mata kuliah ilmu perundang-undangan adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada semester 4. Mata kuliah ilmu perundang-undangan ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS, di mana penyampaian materi dilakukan selama 14 kali pertemuan, yaitu 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester, serta 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang istilah dan pengertian ilmu perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan, norma hukum, teori jenjang norma, dan azas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, rancangan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pengujian peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengujian peraturan perundang-undangan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menganalisis permasalahan hukum yang dihasilkan melalui metode penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional, memahami teknik dasar kemahiran hukum yang diperlihatkan melalui kemampuan dalam merancang serta menulis dokumen hukum berupa rancangan peraturan perundang-undangan dan naskah akademik selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan ilmu hukum berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan pengembangan ilmu hukum, mampu menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian ilmiah hukum dalam bentuk naskah akademik dan mempublikasikannya, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan turunan uraian spesifik dari CPL Prodi yang berkaitan dengan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar dan memahami tentang azas dan norma hukum. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori dan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah ilmu perundang-undangan yaitu pengertian istilah pembagian ilmu perundang-undangan, norma-norma hukum dan teori jenjang norma, lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, azas-azas prinsip fungsi peraturan perundang-undangan, jenis materi peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, naskah akademik, sistematika dan kerangka peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, proses dan mekanisme pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan ketentuan serta tata cara perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan, dan terakhir adalah pengujian peraturan perundang-undangan.
Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan, diantaranya yaitu buku dari Profesor Dr. Maria Farida Indrati yang berjudul Ilmu Perundang-undangan, kemudian ada buku Profesor Dr. Jimli Asidiki yang berjudul Perihal Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Metode pembelajaran yang saya gunakan ketika mengajar adalah DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Pertama adalah delivery, yaitu suatu metode pengajaran bagaimana cara dosen menyampaikan materi ajar ke mahasiswa dan bagaimana cara dosen menerima respon dari mahasiswa. Materi ajar yang saya buat semenarik mungkin sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan mahasiswa untuk memahami materi yang akan diberikan. Materi ajar diberikan melalui e-learning Unsri dan aplikasi WhatsApp, di mana mahasiswa dapat mengakses materi tersebut melalui akun e-learning masing-masing dan dapat mengunduh materi ajar sebelum tatap muka pertemuan. Penyampaian materi yang menarik seperti menggunakan animasi, video, gambar, dan ilustrasi lainnya juga menjadi salah satu kunci agar materi yang disampaikan dapat diterima mahasiswa. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya juga mempersilakan mahasiswa untuk bertanya apabila ada materi yang sulit dipahami. Kemudian saya akan menjelaskan kembali materi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Metode pembelajaran selanjutnya adalah interaktif, di mana mahasiswa pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan dosen dan juga teman sekelas. Kemudian metode yang saya gunakan untuk menciptakan interaksi tersebut adalah student center learning. Metode ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memberdayakan mahasiswa sebagai pusat atau center selama proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk case study. Dalam mata kuliah ini saya mengajak mahasiswa secara aktif untuk berdiskusi dan brainstorming atas isu-isu terbaru terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Aktivitas diskusi dan brainstorming ini bisa jadikan parameter apakah mahasiswa yang sudah cukup memahami atau belum memahami materi yang disampaikan. Selain melakukan diskusi di dalam kelas, saya juga membuka ruang diskusi lain secara online, seperti memanfaatkan grup WhatsApp untuk berdiskusi. Yang terakhir adalah assessment atau penilaian, di mana penilaian harus dilakukan secara objektif dan transparan. Adapun penilaian dan bobot penilaian berupa nilai partisipasi aktif 25%, nilai hasil proyek 10%, nilai tugas dan kuis 15%, nilai ujian tengah semester 25%, dan nilai ujian akhir semester 25%. Demikian pemaparan singkat terkait mata kuliah ilmu perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada pertemuan kedua mata kuliah ilmu perundang-undangan dengan topik norma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan mata kuliah ilmu perundang-undangan pada pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai norma. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke materi norma, saya akan mereview pertemuan sebelumnya. Ya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak pembagian ilmu perundang-undangan? Saya. Oke, boleh Zafira silahkan. Izin Bu, sebelumnya perkenalkan saya Zafira Naifani Dania dengan NIM 020112842921. Jadi dari yang sudah saya pelajari sebelumnya, bahwasannya kalau misalnya ilmu pengetahuan perundang-undangan itu terbagi menjadi dua Bu, yang dimana itu ada teori perundang-undangan sama ada ilmu perundang-undangan. Kalau semisalnya teori perundang-undangan, dia lebih berorientasi pada mencari kejelasan ataupun kejernihan dalam suatu makna atau pengertian-pengertian. Jadi sifatnya itu lebih bersifat kognitif. Tapi kalau semisalnya dia ilmu perundang-undangan, dia lebih ke metode, jadi dia lebih berorientasi pada melakukan perbuatan untuk pembentukan caranya pembentukan perundang-undangan itu, jadi dia lebih bersifat normatif Bu, begitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Zafira. Jawabannya sudah sangat tepat sekali. Yang selanjutnya saya ingin mereview pertanyaan berikutnya, yaitu ada yang ingat tidak apa itu ruang lingkup peraturan perundang-undangan? Saya Bu. Oke, silakan Alia. Baik Bu,
sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Latifa dengan NIM 02013824294884. Dengan materi yang Ibu jelaskan minggu kemarin, ruang lingkup ilmu perundang-undangan terbagi menjadi 4, Bu. Yang pertama, dasar perundang-undangan, yang kedua, proses perundang-undangan, yang ketiga, metode perundang-undangan, dan yang terakhir adalah teknik perundang-undangan. Sekian, terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, setelah kita review tadi, kita kembali ke materi kedua hari ini, yaitu tentang norma. Tapi sebelumnya kita akan melakukan brainstorming. Saya akan memberikan beberapa gambar, lalu kalian silakan kemukakan pendapat masing-masing ya. Ini untuk gambar pertama. Gambar pertama silakan diamati ya. Dan silakan nanti jika ada yang sudah memiliki pendapat, menyampaikan pendapatnya, silakan untuk mengangkat tangannya. Saya, Bu. Oke, silakan Aisyah. Oke, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zukruf dengan NIM 020 11 28 24 29 294. Nah, menurut saya dari dua gambar di atas itu, gambar pertama merupakan penerapan norma agama, yaitu sholat. Sholat itu merupakan hubungan spiritual langsung dengan Tuhan di dalam agama Islam. Kemudian gambar kedua juga penerapan norma agama, yaitu berpuasa, yang juga salah satu hal di agama. Oke, sangat baik sekali ya Aisyah ya. Sudah menjabarkan gambar pertama, kemudian ada gambar kedua, silakan dicermati. Dan siapa yang akan menjawab di pertanyaan kedua? Saya, Bu. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya, Bu. Perkenalkan, saya Karenina Fernandia dengan NIM 02011282429 174. Saya izin menjabarkan, Bu. Jadi kalau kita lihat di gambar pertama, itu ada macam-macam pakaian yang biasa kita gunakan. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks norma, maka gambar itu menggambarkan ada norma kesusilaan yang mana di sini orang dalam foto tersebut menggunakan pakaian sesuai dengan tempatnya. Pun kalau kita bergerak ke gambar kedua, adalah gambar seorang laki-laki dan ada juga perempuan. Jadi ada dua orang ya di sini, Bu, yang duduk berdua di tempat yang sepi, seperti ada kolam gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan norma kesusilaan, maka hal tersebut bersifat kontradiktif alias hal yang memiliki keterbalikan dari norma kesusilaan tersebut. Jadi bila kita mengambil kesimpulan, kedua gambar tersebut memiliki dua hal yang berbeda dalam artian makna. Itu dari saya, Bu. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya gambar selanjutnya ya. Ini gambar ketiga ya. Siapa yang ingin menjelaskan dari gambar ketiga ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Pak Ali. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Falik Endria Zubahda dengan nomor NIM 02011232823 Dari gambar yang ditampilkan, saya mengambil kesimpulan bahwa itu berhubungan dengan norma moral, yaitu menunjukkan adanya perilaku menghormati. Pada gambar pertama, itu ada perilaku di mana orang yang lebih muda jalan untuk menunduk, memberikan rasa hormat kepada yang lebih tua. Kemudian yang pada gambar 2 itu adalah kebiasaan yang sering digunakan terutama negara Asia seperti Jepang dan Korea untuk memberi salam kepada orang dengan cara yang hormat seperti itu. Terima kasih. Sangat baik sekali ya Pak Ali. Terima kasih. Dan ini gambar selanjutnya, kira-kira siapa yang mau menjawab untuk gambar keempat ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Christine. Baik, Bu, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Christine Marita Ruang dengan nomor NIM 0201138242945. Jadi kalau dilihat dari kedua gambar tersebut, itu tuh tampak seperti prosesi adat ya, Bu. Jadi kalau dikaitkan dengan norma, maka itu bisa dikatakan tahapan atau pelaksanaan dari norma adat tersebut. Oke, Christine, itu sudah tepat ya. Kalau bisa saya tambahkan, untuk gambar pertama itu adalah gambar prosesi adat di Sulawesi Tengah ya. Ini ada pelanggaran hukum adat ya, maka mereka dimandikan di tengah laut seperti ini. Kemudian yang di bawah itu adalah tradisi tepung tawar di Palembang ya. Mungkin kemarin sempat heboh yang kasus Wiki Salim ya, Wiki Salim itu. Nah, ini adalah prosesi tepung tawar di mana ketika ada yang bertikai itu akan secara adat akan diberikan tepung tawar. Ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan di dalam kitab Simbur Cahaya ya. Jadi kalau di kitab Simbur Cahaya itu dikatakan bahwa setiap orang yang bertikai
wajib memberikan tepung tawar kepada korbannya seperti itu. Yang kemarin sempat di blow up mengenai Wiki Salim ya, Wiki Salim yang kasus rendang hilang itu. Ya, jadi Kesultanan Palembang menginginkan ada tradisi tepung tawar seperti itu. Selanjutnya gambar selanjutnya ini siapa yang mau menjawab? Ya silakan Iva. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Ayuham dari Pak Zuleka dengan NIM 02011382429343. Jadi kalau saya lihat dari gambar tersebut, itu terdapat gambar lampu lalu lintas yang biasanya kita jadikan sebagai rambu-rambu kita dalam berkendara. Lalu di gambar kedua, itu terdapat tulisan palang yang bertuliskan dilarang merokok. Jadi kalau disimpulkan, gambar dari kedua gambar tersebut itu menjadi petugas penegak dalam norma hukum. Karena dengan adanya tanda tersebut, masyarakat juga harus mematuhi demi terciptanya keteraturan di masyarakat. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, setelah kita brainstorming tadi ya, kita masuk langsung ke materinya ya. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi, itu adalah contoh-contoh norma ya. Jadi sebenarnya apa sih norma itu ya? Norma itu adalah kaidah, pedoman atau patokan seperti itu ya. Kemudian kalau ada yang masih ingat isi norma apa saja di pelajaran sebelumnya? Norma larangan, suruhan dan larangan dan kebolehan ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu sejak kapan norma bisnis sosietas ya? Jadi ketika ada masyarakat di situ ada norma ya. Oke. Kemudian ini saya mengutip dari Surjono Sukanto, adalah seorang sarjana yang memang fokusnya pada penelitian sosial ya. Jadi Surjono Sukanto mengatakan bahwa norma atau kaidah itu adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku dan bersikap tindak dalam hidup ya. Dan apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka kaidah merupakan suatu pandangan atau ordeal mengenai perilakuan atau sikap tindak. Tadi seperti yang sudah kita lihat di gambar, semuanya adalah bentuk norma-norma di mana di situ adalah patokan-patokan ya, patokan-patokan untuk berperilaku dalam hidup ya. Kemudian jenis norma, ada norma tidak tertulis dan norma tertulis ya. Pembagiannya seperti itu. Norma tidak tertulis tentunya norma adat, norma moral, norma kesusilaan ya. Kemudian norma agama mungkin ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Tapi kalau kita berbicara norma tertulis pasti norma hukum ya. Karena norma hukum itu harus tertulis ya. Kemudian di dalam norma itu ada, ini Hans Kelsen ya, Hans Kelsen. Ini dia memperkenalkan statika norma, statika dan dinamika sistem norma. Ya, jadi Hans Kelsen ini adalah sarjana yang memang fokusnya pada norma, terutama dalam perundang-undangan ya. Ini kemudian yang sering kita temukan norma umum dan norma khusus ya. Pergerakan dalam statika norma menurut Hans Kelsen yaitu norma umum ke norma khusus gitu ya. Norma umum contohnya apa? Hendaknya menjalankan perintah agama ya. Khususnya apa? Perintah agama kan banyak ya. Perintah agama, ibadah, kemudian berbuat baik, itu perintah agama. Ya makanya khususnya itu apa? Khususnya menjalankan sholat misalnya, berpuasa ya, kemudian Islam seperti itu. Jadi norma khusus, ada norma umum, ada norma khusus ya, biasanya seperti itu ya. Kemudian sistem norma dinamik ini juga adalah teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen ya. Jadi sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara pembentukan dan penghapusannya ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan nanti ya. Kemudian ada teori jenjang norma ya, ini adalah teori jenjang norma dari Hans Kelsen ya. Jadi gambarnya seperti ini. Menurut Hans Kelsen, norma itu ada norma yang menjadi dasarnya ya, yang mendasari norma-norma di bawahnya ya. Tetapi Hans Kelsen di sini dia tidak mengungkapkan norma apa saja ya. Jadi ada norma yang sangat mendasar yang tidak ada lagi pembentukannya yang lain ya, tetapi kemudian di bawahnya ada norma-norma yang berasal dari norma dasar itu. Ini teori Hans Kelsen ya. Kemudian di Indonesia seperti apa? Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Kemudian dinamika norma hukum.
dinamika norma hukum vertikal dan horizontal ya. Kalau norma vertikal ya dari atas ke bawah ya, kalau norma hukum horizontal dari samping seperti penarikan analogi seperti itu ya. Perbedaan norma hukum dengan norma lainnya, yang pertama adalah heteronom. Heteronom itu apa? Heteronom itu berasal dari luar diri ya. Jadi norma hukum itu bukan kita yang menentukan ya, tetapi siapa? Ada orangnya, ada penegakan sanksi oleh aparat negara, adanya sanksi yang berbeda dengan norma adat, norma kesusilaan, norma agama itu dia penegakan sanksinya ada aparatnya ya. Kalau norma adat biasanya ada juga ya, tapi tidak begitu terlembaga ya. Kalau misalnya norma agama ada nggak penegaknya? Mungkin tidak seperti norma hukum kita punya khusus benar gitu ya. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Heteronom berasal dari luar diri, kemudian ada sanksi dan ada penegakan sanksi oleh aparat negara. Kalau norma kesusilaan tidak ada sanksinya, ya kan? Siapa yang menegakkan sanksinya? Biasanya sanksi sosial masyarakat paling dikucilkan, seperti itu ya, atau diusir dari kampung seperti itu, ya. Nah, ini macam-macam norma hukum ya, ada beberapa ya. Ada norma hukum itu ada norma hukum umum, individual, abstrak, konkret, norma hukum terus menerus, norma hukum sekali selesai, norma hukum tunggal, norma hukum berpasangan, dan kemudian ada norma hukum publik dan norma hukum privat ya. Di sini saya minta kalian untuk melakukan seperti simulasi ya, namanya one teach one. Jadi satu orang mahasiswa mengajarkan mahasiswa lainnya tentang apa itu norma hukum. Nanti saya bahas lagi ya, norma hukum yang nanti saya berikan pembagiannya ya. Jadi misalnya nih norma hukum umum, Alia misalnya ya, norma hukum umum, kemudian nanti menjelaskan pada satu Zafira seperti itu apa itu norma hukum. Kemudian Zafira dapat norma hukum individual ya, nanti Zafira tukar informasi sama Alia misalnya seperti itu. Jadi 15 menit saya kasih waktu untuk mencari pengertian dan contohnya, lalu nanti 15 menit kemudian untuk melakukan simulasi one teach one ya. Oke, sampai sini kita bagi dulu mungkin ya. Mungkin dari depan norma hukum umum, selanjutnya individual, kemudian abstrak, konkret, hukum terus menerus, hukum sekali selesai, norma hukum tunggal, norma hukum berpasangan, kemudian ada norma hukum privat dan publik ya, jadi pas gitu ya. Oke, silakan waktu 15 menit digunakan untuk mencari masing-masing pengertian dan contohnya ya. Oke, Narifa, jadi kalau misalnya norma hukum secara umum itu tuh ditunjukkan untuk setiap orang kayak gitu loh, Rifa. Jadi bukan secara spesifik satu orang gitu. Oke, kalau contohnya kira-kira gimana itu? Contohnya tuh kayak di pasal 31 ayat 1, di mana kayak setiap warga negara tuh berhak mendapatkan pendidikan. Nah, di situ kan dimention setiap warga negara sebagai subjeknya gitu. Oke. Jadi tadi juga aku kan sempat dapat bagian individu ya. Ya, kalau individu itu sendiri, kalau bedanya tadi kan kamu setiap orang kan. Kalau aku tuh lebih spesifik dan tertentu aja. Kalau contohnya tuh kayak misalnya di temen kita nih namanya Rudi kan, itu dilarang untuk merokok di daerah kawasan di toko kamu misalnya atau toko Mas Wali gitu. Jadi spesifik nyebutin bahwasanya Rudi itu dilarang gitu. Oh, berarti hanya untuk subjek tertentu aja gitu ya? Fokusnya lebih ke subjek. Oh, oke. Christine, kita itu dapat norma hukum abstrak sama konkret kan? Iya. Nah, jujur aku tuh kayak agak bingung gitu loh. Kalau norma hukum abstrak tuh kayak gimana sih Nah, sebenarnya? kalau norma hukum abstrak ini kalau dari yang aku cari sih itu lebih ke kayak suatu perbuatan atau secara abstrak yang dia tuh tidak terikat pada peristiwa maupun subjek tertentu gitu. Kayak misalnya contohnya kayak semua orang dilarang mencuri, dilarang mencuri aja gitu. Tapi nggak ada peristiwa tertentu atau yang kayak terikat gitu loh. Oh, berarti kalau norma hukum abstrak itu nggak terlalu spesifik gitu ya Iya, penjelasannya? cuman kayak untuk general aja gitu. Oh, berarti ini berkebalikan dong dengan apa yang aku baca tadi, norma hukum konkret.
Kalau aku baca tadi tuh gini loh, kalau norma hukum konkret itu tuh suatu norma yang mengatur suatu larangan atau perintah dari suatu peristiwa dan subjek yang kalau bisa itu lebih deskriptif. Contohnya kalau kamu tadi kan dilarang mencuri kan, kalau kita itu disebutkannya dilarang, semua orang dilarang mencuri tas di supermarket, kayak begitu. Lebih spesifik gitu Iya, ya, lebih tempatnya spesifik, gitu. benar. Kira-kira kita tuh bisa digabungin nggak sih kalau nggak salah aku baca tadi sama kayak umum konkret gitu? Kayaknya bisa sih ya, soalnya kayak lumayan apa ya, make sense gitu. Ya kan? Berarti kayak umum konkret. Iya, terus atau kayak individual abstrak atau kayak misalnya umum atau umum konkret atau umum abstrak gitu. Untuk individual konkret gitu ya. Iya. Menarik banget ya. Jadi kira dari yang aku tangkap, norma hukum dan sekali selesai itu kayak norma hukum yang berlaku sekali saja untuk suatu tindakan atau kejadian. Jadi setelah norma itu dijalankan, maka itu tidak berlaku lagi gitu. Jadi itu kayak bersifat menetapkan secara satu, habis itu tidak menetapkan terus menerus gitu. Jadi emang nggak berlaku lagi ya cuma sekali doang kan. Kalau misalnya dari aku sih, kalau norma hukum secara terus menerus itu dia kayak norma berkelanjutan. Jadi di mana peraturan itu tuh tidak dibatasi dengan waktu dan juga bisa dilakukan kapan saja, sama kalau misalnya itu tuh berlaku kalau misalnya itu tuh dicabut ataupun dilakukan revisi gitu. Nah terus untuk contohnya itu menurut aku itu undang-undang lalu lintas kan kita punya peraturan yang berkelanjutan ya untuk undang-undang lalu lintas itu sendiri, kayak pakai helm gitu kan. Jadi kan secara terus menerus. Itu kayak gimana? Kalau menurut aku norma hukum tunggal itu norma hukum yang berdiri sendiri, nggak diikutin dengan norma-norma lainnya. Juga isinya tuh berupa suruhan tentang bersikap tindak. Jadi ya dia berdiri sendiri dan mau bersikap tindak. Kalau Alia itu gimana ya tentang norma hukum berpasangan? Jadi norma hukum berpasangan itu ada dua. Yang pertama norma hukum primer, yaitu berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di masyarakat. Nah, yaitu contohnya membayar pajak, mematuhi rambu lalu lintas, membuat surat izin mengemudi. Nah, sedangkan norma hukum sekunder itu berisi tata cara penanggulangannya jika norma hukum primer itu tidak dipatuhi. Misalnya kayak sanksi denda telat bayar pajak atau hukuman untuk yang melanggar rambu lalu lintas, serta sanksi bagi yang tidak membuat surat izin mengemudi, seperti itu. Baik, kita tadi sudah melaksanakan simulasi one teach one ya. Jadi saya akan review, mungkin saudara-saudara bisa lihat apakah yang sudah dicari kemudian diinformasikan ke temannya sudah sama ya dengan penjelasan yang akan saya jelaskan. Izin bertanya Bu, Silakan Karen. Oke, izin lagi Bu, saya Malina Ferendia, NIM 020128242974. Izin bertanya Bu, itu kalau misal peraturan menteri itu maksudnya ke yang mana Bu? Ke yang A, yang B, atau ada yang lainnya nih? Oke, pertanyaannya baik sekali ya. Peraturan menteri itu masuknya ke Permenum dan Otonom 1 karena dia merupakan aturan pelaksanaan dan aturan otonom ya. Jadi dia turunan dari Formil G1. Biasanya dia ada undang-undang tersendiri gitu. Jadi masuk ke Permenum dan Otonom 1. Setiap putusan itu bisa menjadi jurisprudens ya. Jurisprudens itu bisa menjadi hukum untuk kasus selanjutnya. Oke, demikian ya pertemuan kita hari ini, pertemuan kedua dengan materi norma ya. Saya harap kalian dapat mengulangnya kembali di rumah, dan untuk minggu depan silakan persiapkan untuk membaca referensi terkait ya. Referensinya minggu depan kita akan berbicara mengenai teori hierarki norma ya, terkhusus untuk hierarki peraturan perundang-undangan di pasal 7 ayat 1. Ya demikian, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian deskripsi singkat dan video pembelajaran dari mata kuliah ilmu perundang-undangan yang saya ampu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran kinerja pembelajaran saya yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, program studi ilmu hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.